Oke, selamat kita bertemu kembali, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan saat ini saya sengaja membuat video secara khas untuk memberikan koreksi kepada tugas-tugasan khotbah berjenis topikal. Bagus sekali, terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi memberikan tugasan. Saya rasa ini baik juga untuk saya buat supaya ini juga boleh menjadi pembelajaran tentunya. Memang saya tidak akan beritahu siapa namanya. Jadi bagi yang mendapatkan marka kurang, bersyukurlah. Tapi bagi yang mendapatkan marka banyak, sebenarnya bagus kalau dibagi tahu namanya ya. Tapi tak apalah, ini tidak mementingkan tentang markah, tapi kita melihat koreksi di sana, apa yang saya lihat dan apa pikiran saya ketika membaca, mempelajari tugasan yang sudah diberikan. Oke, saya langsung saja ke bagian ini. Saudara yang membuat ini adalah orang yang pertama mengirim tugasan. Bagus sekali, banyak terima kasih. Nah, baik, yang dipilih sebagai tema adalah pencobaannya. Oke, bagus, sudah ada tema pencobaan. Kemudian tajuknya mengatasi pencobaan. Bagus, betul. Jadi dia mengambil positif ya. Dia tidak bagaimana mengatasi pencobaan, tidak ya. Tapi ini dia langsung pakai afirmatif, mengatasi pencobaan. Jadi jemaat dipersiapkan untuk melihat tajuk ini. Oke. Jadi 2 poin sudah bagus semua. Nah, sekarang kita lihat tubuh dari khotbah yang akan disampaikan atau garis kasarnya 3. 1, 2, 3. Nah, tubuh yang pertama, punca pencobaan. Oh, jadi sebenarnya tajuknya bagaimana mengatasi pencobaan. Nah, ini punca pencobaan. Mungkin ini bisa disebut tajuk baru. Sebab bahagian ini tidak menjawab tajuk. Jadi jemaat sedang bersiap untuk mendapatkan penjelasan mengenai mengatasi pencobaan. Tapi yang datang punca pencobaan. Nah, ini bukan salah, tapi macam saya order nasi goreng, tapi orang membawa saya nasi lemak. Jadi saya kejut, saya minta nasi goreng, kamu bawa nasi lemak. Jadi ini harus dipikirkan. Nah, ini bisa menjadi satu khotbah sebenarnya. Punca pencobaan. 1, bukan Allah. Dari iblis, dari dunia, dari daging. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi satu khotbah topikal sebenarnya. Ya. Oke, mengatasi pencobaan taktik iblis. Tidak. Tidak ya. Lalu cara-cara mengatasi pencobaan. Nah, ini sebenarnya ini. Jadi saya pikir ini sebenarnya yang menjadi pembicaraannya. Cara-cara mengatasi pencobaan. Mengatasi pencobaan mungkin berdoa, bergantung kepada Allah, bergantung kepada firman Allah. Jadi ini hanya 2 masuk, ya. Jadi saya pikir ini garis kasarnya lemah, ya. Kesimpulan, gunakan alat berdoa Alkitab. Oke, saya rasa mungkin kurang tepat. Jadi mungkin mengatasi pencobaan, mungkin kesimpulannya, ingatlah bahwa kita semua pasti akan mengalami pencobaan. Namun yang penting adalah mengatasinya. Bagaimana mengatasinya? Misalnya ya, berdoa. Bagaimana mengatasinya? Bergantung kepada firman Allah. Wah, mungkin itu boleh. Oke, saya pikir itu dulu. Kita lihat sekarang bagian yang berikutnya. Ini juga orang yang kedua mengirim.
Bagus sekali. Jadi khotbah yang ada pada kita ini, tema yang diambil adalah keluarga. Oke, bagus. Tema keluarga ini. Tajuk khotbahnya adalah keluarga yang bahagia. Wah, bagus. Keluarga yang bahagia. 1. Keluarga yang bahagia akan mengalami berkat Tuhan. Mengapa? Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ya, mungkin ayat yang diambil keliru ya. Ini kalau kita lihat periksa konteks, ini bukan ayat yang berbicara tentang keluarga. 2, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga bahagia akan takut kepada Tuhan. Oke, apa ayatnya? Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut. Ini setiap orang, bukan tentang keluarga. Jadi mungkin ayatnya kurang sesuai. Keluarga yang bahagia apa? Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang akan berfungsi dengan baik. Suami dan istri berfungsi. Bagaimana anak ya? Tak ada kah? Oh, mungkin khas untuk keluarga yang tak punya anak ini. Oke. Firman Tuhan diambil Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berfungsi dengan baik. Suami berfungsi mengasihi istri. Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Rela menyerahkan dirinya. Istri bagaimana? Tunduk. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Mungkin itu ya. Oke. Keluarga yang bahagia. 1, 2, 3. Rasanya poin-poinnya menarik. Bagus, boleh. Keluarga yang bahagia, keluarga yang mengalami berkat Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang akan takut kepada Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berfungsi dengan baik, suami dan istri. Ya, ini tidak salah, ini betul semua. Hanya saya pikir ayat-ayat yang masih kurang pas. Ini masih kurang pas, ini juga masih kurang pas, tapi ini pas. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 pas. Oke, ini boleh kita kasih marka berapa ya? Saya pikir saya berani memberi marka. Oke. Oh, tema oke. Ini oke. Garis kasarnya betul semua. 1 salah. Mungkin kita kasih ya 85 ya. Kalau yang pertama tadi masih ada kayak itu yang pertama tadi. Saya pikir kita lihat dulu yang pertama juga. Saya belum sempat kasih marka ya yang pertama tadi. Ini betul. Ini betul. Bukan itu ya. Ini betul. Ini betul. Garis kasar yang tidak betul ya. Dan wah, ayat-ayat saya harus lihat dulu ya. Coba saya pause dulu supaya saya bisa lihat ayat-ayatnya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, jadi kita lihat di sini Yesus menggunakan firman Allah ketika menghadapi pencobaan. Oke, itu betul. Lalu Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Betul. Jadi betul. Hanya ya sayang sekali sebaiknya ini tidak perlu. Ini pun tidak perlu. Sebab ini menjadi
tajuk yang lain, ya. Ini saja sebenarnya, tapi ini pun hanya dua. Baik kalau tambah satu lagi. Jadi saya usulkan mengatasi pencobaan, satu berdoa, dua bergantung kepada firman Allah, ketiga apa? Itu yang perlu dibuat. Jadi saya pikir kita kasih markah berapa ya? Mungkin ini kita kasih markah 70. Iya. Oke. Sekarang kita lihat pekerjaan yang ketiga. Tajuk yang diambil adalah tema yang diambil tema pencobaan. Oke. Tajuknya, kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan berlaku dalam hidup kita? Ini dia pakai question mark, ada tanda tanya. Ya. Oke, menarik. Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan berlaku dalam hidup kita? Bukankah kita anak Tuhan? Bukankah kita anak raja? Why dan why? Bagus juga ya. Oke, ini menarik. Nah, kita tengok bagaimana khotbah ini dibina. Oke, sekali lagi jangan lupa sampaikan banyak persoalan, banyak soalan, banyak pertanyaan kepada tema ini. Ya kan? Nah, ini dia sudah lakukan itu dan dia pilih satu ini. Satu, agar kita bergantung atau mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan diri sendiri. Oke, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi yang mengandalkan Tuhan. Jadi melalui pencobaan-pencobaan kita tidak lagi akan mengandalkan diri sendiri, tetapi kita akan mengandalkan Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Sebentar, saya pause dulu, saya cek dulu ayatnya. Jadi kalau kita lihat ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu kita lihat ayat 6, ia akan seperti bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat 5 lagi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka akibatnya ayat 6, ia akan seperti sekian. Ayat 7, sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan akan ayat 8, akan hasil ayat 8. Berarti apa yang kita lihat dalam konteks ini, ya, ayat ini memang berbicara tentang pencobaan. Jadi Tuhan boleh membenarkan pencobaan berlaku kepada anak-anaknya kalau anak-anaknya lupa untuk merendahkan diri kepada Tuhan, kalau anak-anaknya akhirnya mula mengandalkan manusia, kalau anak-anaknya mula mengandalkan kekuatannya sendiri, maka Tuhan akan membenarkan pencobaan supaya mereka sadar dan akhirnya bergantung pada Tuhan, sehingga mengalami berkat yang kita bisa tengok di ayat 8. Jadi saya pikir ini betul. Oke, yang kedua. Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan berlaku dalam hidup kita? Menjadikan kita sebagai kesaksian yang hidup bagi orang lain. Oke? Di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Oke? Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Oke, jadi tidak selalu pencobaan itu datang karena ada kekeliruan atau ada kelalaian dari anak-anak Tuhan. Kadang-kadang pencobaan itu berlaku sebab Allah ingin menjadikan kita kesaksian yang hidup bagi orang lain. Oke, betul. Yang ketiga, agar kita dapat mengenali Allah secara pribadi. Itu Ayub, ya, saya rasa betul. Oke, itu perfect.
Dari segi anti klimaks dan klimaks atau climax ya, mencapai kemuncak, saya rasa ini bisa, ini ada ya, dia bergerak dari pertama ini, mungkin orang yang baca, oh tapi kan ada masa saya rasa saya sedang baik tau. Oh, dijelaskan lagi. Tapi ada ini. Oh, oke. Lalu ada ini lagi. Ya, jadi ini bagus. Lalu aplikasi ketika kita mengalami masalah pencobaan dalam hidup kita, kita akan menjadi berkat kepada orang lain dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, bagus. Wah, ini berapa ya kita kasih nilai ini ya? Oke. Ya, perfect. 100. Wah. Jadi yang penting jangan gemetar waktu berada di mimbar ya. Oke, baik. Saya akan pause sebentar untuk kita lihat hasil yang lain ya. Oke, selanjutnya ini. Dan kali ini dia mengambil tema penginjilan ya. Penginjilan. Lalu tajuknya kepentingan penginjilan. Wah, oke, bagus. Urgensinya ya. Saudara-saudara pikir penginjilan itu penting atau tidak? Daripada kita tertanya-tanya, pada pagi ini saya akan bicara tentang kepentingan penginjilan. Nah, oke. Ya, menarik tajuknya. Jadi dalam kita membuat tajuk, pintar-pintarlah membuat tajuk supaya orang ada ketertarikan untuk mendengarnya. Nah, kita tidak bermaksud bahwa ini sesuatu yang bercanggah dengan pekerjaan Roh Kudus, tidak ya. Tapi jangan juga mengandalkan kehebatan kita membentuk satu tajuk. Jadi itu pun bergantung pada kehidupan rohani kita sehingga Tuhan menggunakan kita. Oke, garis kasar yang diberikan adalah kepentingan penginjilan 1, siapakah perlu diinjilkan? Jawaban semua boleh. Mungkin ini tidak perlu, ya. Nanti kamu akan jelaskan. Ya. Siapakah perlu diinjilkan? Siapakah yang perlu diinjili mungkin ya? Kepentingan penginjilan. Oke, saya lihat dulu. Selanjutnya apa? Oh, begitu ya. Oke. Di manakah perlu diinjilkan? Bila dan kapan perlu menginjilkan orang? Bila-bila saja. Ya mungkin saya salah paham pikiran ini. Kepentingan penginjilan, siapakah perlu diinjili? Tidak masuk. Jadi saya rasa kalau bicara tentang kepentingan penginjilan, penting karena apa? Karena ini untuk semua orang. Nah, misalnya begitu ya. Mengapa penting penginjilan? Karena berita Injil diperlukan oleh semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Nah, boleh itu. Mungkin tinggal pengalimatannya yang perlu ditukar. Lalu yang kedua, kepentingan penginjilan di mana perlu? Oh, mungkin karena di mana saja, di mana-mana, di merata dunia ini, semua memerlukan Injil. Injil diperlukan bagi setiap bangsa dimanapun berada. Ya, tidak ada satu negara yang berkata, oh kami tak perlu Injil. Kami semua di sini tak pernah buat dosa. Jadi kalau kami di sini tak payahlah, ya kan? Saya dengar di New Zealand tak perlu ada ketakutan, ada mask, tak perlu ada distancing, social distancing, tak perlu. Sebab apa? Tak ada COVID di sana. Tapi kalau bicara tentang dosa, di mana saja, bangsa manapun,
Ada. Karena itu Injil diperlukan di mana-mana saja. Sebenarnya itu boleh buat begitu. Lalu ayatnya sesuai kalau begitu. Lalu bila dan kapan kita menginjili orang. Mengapa Injil begitu penting? Karena Injil tidak boleh ditahan-tahan. Injil harus diberitakan bila mana saja. Baik waktu senang maupun susah, Injil harus diberitakan. Oh, sekarang tak boleh, keadaan begini-begini. Tidak ada alasan itu. Pemberitaan Injil di mana saja harus. Jadi mungkin tinggal penyesuaian kalimat saja ya ini. Beritakanlah firman Allah, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai maupun tidak. Tunjukkan apa yang salah, tegur, nasihat ya. Jadi ini perlu disesuaikan sedikit. Kesimpulan kenapa pentingnya mengkongsikan Injil? Jadi bagaimana mereka dapat? Ini sebenarnya pentingnya mengkongsikan Injil, yaitu bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau Injil tidak pernah mereka dengar. Jadi sangat penting untuk itu. Ya, jadi sekali lagi ini perlu diperhatikan garis kasarnya, ya. Sebab kalau saya lihat siapakah yang perlu diinjili? Ini tajuk lain. Ini tajuk lain. Tadi tajuk yang adalah kepentingan penginjilan. Mengapa penginjilan penting? Bla 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 1, 2, 3 harus begitu. Tapi ini siapakah yang perlu diinjilkan? Berarti ini satu topik baru lagi. Semua orang. Ya, oke. Gitulah kita latihan. Bagaimana markanya? Oh, markanya ini sudah ada. Ini pun sudah ada. Ya, mungkin ayat-ayatnya bagus, ayat-ayatnya sesuai sekali. Jadi saya berani kasih marka ini. 80. Oke. Ya, ini tugasan berikut lagi. Pilihan tema adalah pencobaan. Oke. Tajuk, mengapa kita harus mengalami pencobaan dalam hidup ini? Ya. Agak sama dengan yang sudah kita dengar. Tapi mari kita lihat bagaimana dibina khotbah ini. 1. Segala sesuatu hanya dapat dinilai jika diuji. Oh, oke. Jadi mengapa kita mengalami pencobaan? Supaya boleh dinilai. Hanya melalui ujian kita mengetahui pendirian kita. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan? Jadi dibuktikan benar. Oke. Bagus, kita lihat Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Oke, ya, sesuai. Oke, yang kedua, sebab Tuhan mengasihi kami seperti Bapa kepada seorang anak. Mengapa pula Tuhan mengasihi kami lalu membiarkan kami mengalami pencobaan? Oh, rupanya mengalami pencobaan dalam hidup adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita seperti Bapa kepada anaknya. Oke? Itu terdapat di anakku, janganlah pandang ringan pengajaran Tuhan. Dan janganlah tawar hati apabila dia menegurmu. Karena Tuhan mengajari orang yang dikasihinya dan menghukum sesiapa yang diterimanya sebagai anak. Wah. Jadi rupanya kita harus punya perspektif baru, pandangan baru. Kalau selama ini kita menganggap pencobaan-pencobaan itu sebagai kebencian Allah, memusuhi kita, bukan. Saya dan saudara yang sudah menjadi anak Tuhan, jangan heran kalau mengalami pencobaan. Sebab apa? Sebab ini adalah bagian dari Tuhan menyatakan kasih-Nya seperti Bapa kepada anaknya. Oke? Bagus. Yang ketiga, supaya iman kami
semakin matang dalam segala aspek. Wah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yes, sesuai. Kesimpulan, janganlah kita mengeluh atau berpikir bahwa Tuhan tidak peduli ketika kita diuji. Melalui ujian kita dapat benar-benar mengetahui apa yang kita percayai. Kita tahu Dia menganggap kita sebagai anaknya dan kita boleh menjadi semakin matang dalam iman kita. Yes. Tambahan saya juga, kita harus mungkin menjelaskan pencobaan dan ujian, ya. Ujian. Aduh, susah. Ya, tak apalah, ujian. Jadi pencobaan yang datang dari Tuhan itu adalah ujian. Sedangkan pencobaan yang datang dari iblis, yang datang dari kedagingan, yang datang dari dunia, itu untuk menjatuhkan, untuk merosakkan kita. Tapi pencobaan yang datang dari Tuhan itu adalah ujian. Jadi perlu penjelasan tentang hal ini. Oke, saya pikir semuanya dapat. Bagaimana dengan klimaksnya? Ya, salah satu yang dapat ini jika diuji, oke. Sebab Tuhan mengasihi kami sebagai Bapa sayang, oke. Supaya iman kami semakin matang dalam segala hal. Ya, bisa? Ada? Ya, 100. Tania. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Oke, saya lanjutkan dengan dua teman kita punya. Saya sudah letakkan ke sini sebab singkat saja. Pertama temanya, mungkin ini tema ya, penginjilan. Jangan lupa beritahu ini tema. Lalu ini apakah itu penginjilan? Mengapa penginjilan itu penting? Siapakah yang harus diinjili? Siapakah yang harus menginjili? Siapakah yang harus diinjili? Bagi saya ini segmen-segmen semua. Ini bisa menjadi tajuk-tajuk semua. Tapi ini baru langkah kedua. Langkah selanjutnya adalah tentukan mana tajuk yang mau diambil sebagai khotbah. Misalnya diambil poin 1. Apakah itu penginjilan? Nah, itu menjadi tajuk. Lalu dibuat garis kasar 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke. Kemudian bagian yang kedua, keluarga. Siapakah yang tubuhkan keluarga? 1, 2, 3, 4 ayat ya. Oke, bagaimanakah keluarga memainkan peranan dalam masyarakat? Nah, ini juga sama, yaitu mendapatkan tajuk atau segmen-segmen dari topik ini. Jadi perlu ada langkah selanjutnya. Mungkin siapakah yang tubuhkan keluarga? 1, apa? Dapat di ayat ini. 2, dapat di ayat ini. 3, dapat di ayat ini. 4, atau mungkin bisa disimpulkan jadi 3, bisa dilihat. Jadi ini belum menjadi garis kasar ya. Sebaiknya ini bisa menjadi garis kasar misalnya ya. Bagaimanakah keluarga memainkan peranan dalam masyarakat? Wah, menarik. Bagaimanakah keluarga memainkan peranan dalam masyarakat? Coba kita lihat Amsal 17 ayat 17. Oke, saya pikir kita lihat yang kedua. Jadi tema diambil kepada keluarga dan garis kasarnya ini.
siapakah yang tubuhkan keluarga, bagaimanakah keluarga memainkan peranan dalam masyarakat, bagaimanakah memiliki keluarga yang menjadi contoh. Saya pikir ini semua bisa menjadi tajuk, ya. Nah, seandainya kita ambil yang nomor 1, ya, kita ambil yang nomor 1 ini, ya, ini dia. Jadi ini kita tidak perlu, ini tidak perlu, kita ambil yang nomor 1 aja. Siapakah yang tubuhkan keluarga? Wah, ini tajuk yang menarik. Saudara, keluarga selalu kita tahu, selalu kita kenal, banyak pelajaran tentang keluarga. Tapi pada saat ini saya ingin bicara tentang siapakah yang tubuhkan keluarga. Jadi saya mau menjawab tentang siapa yang tubuhkan keluarga. Nah, mungkin Keluaran 20 ayat 12, Efesus 5 ayat 25, Mazmur 127 ayat 5, Markus 10 ayat 9 mungkin menjawab soalan ini, ya. Tapi karena kita hanya 3 garis kasar, mungkin Markus tidak perlu, ya, ini tak perlu. Ini saja. 1, 2, 3. Ya, mungkin saja. Tapi kita harus cek ayat-ayat ini sesuai atau tidak. Kita akan lihat. Jadi ada keluarga temanya, ya, keluarga, lalu tajuknya siapakah yang tubuhkan keluarga. Oke. Nah, garis kasarnya saya pikir kita bisa ikut ayat-ayat yang ada, misalnya Keluaran 20 ayat 12, Efesus 5 ayat 25, Mazmur 127 ayat 5. Nah, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apakah ayat ini menjawab siapakah yang tubuhkan keluarga? Kalau misalnya yang tubuhkan keluarga adalah ayah dan ibu, kita bisa tulis ayah dan ibu, lalu Keluaran 20 ayat 12 menjadi ayat yang menjelaskan itu. Tapi ini saya rasa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu tidak menjawab soalan ini. Lalu, siapakah yang tubuhkan keluarga? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apakah maksudnya yang tubuhkan keluarga itu suami istri? Mungkin ke situ, tapi ya boleh juga. Jadi misalnya yang tubuhkan keluarga adalah perkawinan seorang suami dan seorang istri. Boleh. Mungkin Keluaran 20, siapakah yang tubuh? Siapakah? Sulitnya dipaksakan itu. Saya berpikir yang menumbuhkan keluarga itu adalah rasa hormat kepada orang tua terhadap anak-anak, tapi orang tua juga mengasihi kepada anak-anak, tidak ada di ayat itu, ya. Jadi sulit dipaksakan ayat ini. Mungkin kalau Efesus 2 ayat 10 mungkin kalimatnya boleh siapakah yang tubuhkan keluarga? Seorang suami dan seorang istri yang saling mengasihi. Mungkin begitu boleh. Siapakah yang tubuhkan keluarga? Bagi orang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang menubuhkan ayah dengan mempunyai anak-anak, mungkin itu maksudnya. Tapi agak sulit, ya, dengan mengambil ayat-ayat ini. Ya, agak sulit. Oke. Ya, itu saja dulu. Saya rasa ini mungkin ada salah paham, ya. Yang perlu ditangkap lagi. Oke, saya lihat yang lain lagi. Saya pause dulu. Oke, saya akan melanjutkan lagi koreksi terhadap tugasan-tugasan yang sudah diberikan. Pak saya Surono,
membaca kerjaan-kerjaan yang diberikan. Dan sekali lagi ini adalah latihan, jadi jangan berkecil hati bagi yang kurang sempurna ya. Oke, mari kita lanjut. Saya akan perlihatkan lagi tugasan yang diberikan oleh seorang teman. Ya, jadi tajuk pencobaan, lalu tubuh atau kerangka khotbahnya, satu, definisi pencobaan dan jenis pencobaan. Kedua, sumber pencobaan. Ketiga, mengapa Tuhan membiarkan pencobaan ke atas anak-anak Tuhan. Dan keempat, cara-cara mengatasi pencobaan. Mungkin ini poin-poin yang ada ini bagus sekali, ya. Definisi pencobaan itu mungkin saya usulkan itu berbeza dengan jenis-jenis pencobaan. Jadi bisa dibicarakan tentang apa itu pencobaan, boleh. Jenis-jenis pencobaan, ya saya pikir satu topik ada kaitan ini. Ya. Kemudian sumber pencobaan, sumber-sumbernya atau penyebab-penyebab daripada pencobaan ada di sana. Lalu mengapa Tuhan memberikan pencobaan kepada anak-anak Tuhan? Wah, ini bagus. Ada jawaban di sana di 1 Korintus dan mungkin ini Yakobus ya, James. Kemudian yang keempat, cara-cara mengatasi pencobaan. Ini topik-topik yang bagus ya, atau tajuk-tajuk yang bagus yang terkait dengan pencobaan. Hanya untuk khotbah topikal, sekali lagi ya, kita harus memutuskan kita mau ambil yang mana. Jadi seperti yang kita sudah pelajari, sebenarnya ini bukan tajuk. Sebaiknya jangan buat tajuk. Ini adalah tema ya. Ini tema atau topiknya ya. Coba tulis tema. Tajuk mungkin ini, bukan mungkin, maaf. Tajuk bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, tajuk-tajuk yang bagus ini. Lalu contoh misalnya mau ambil tajuk ini, cara mengatasi pencobaan. Wah, ini bagus sekali. Jadi bisa gunakan ini. 1, 2, 3. Bisa gunakan ini. Tapi harus ada kalimat ya. Mungkin kita bisa tengok James 4 ayat 7 itu apa. Nah, ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Jadi kalau kembali kepada tajuk tadi, mengatasi pencobaan, oke, bagus, ini sesuai. Jadi kita bisa mengatasinya dengan tundukkan diri kepada Allah. Ya. Lalu Kolose 3:2. Coba Kolose 3:2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ya, jadi seringkali pencobaan karena kita banyak memikirkan perkara-perkara di bumi. Jadi kalau kita memikirkan perkara yang di atas, maka kita bisa mengalahkan pencobaan. Oke, boleh. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, ya. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya bisa buat seperti ini ya. Kita bisa buat seperti ini. Cara-cara mengatasi pencobaan itu jadi tajuk, dan
temanya tema tentang pencobaan. Lalu garis besar pertama, kita bisa buat ini, tundukkanlah diri pada Allah. Jadi orang yang menundukkan diri pada Allah akan mampu melawan pencobaan yang sifatnya datang daripada iblis. Ya. Dan kalau pencobaan itu adalah ujian, itu pun kita dapat melewatinya karena kita menundukkan diri kepada Allah. Kita tidak lawan. Ya. Jangan coba lawan arus yang kuat. Arus dunia kita bisa lawan karena kekuatan Allah mampu melawan, mampu menghadapi arus dunia. Tapi kalau arus daripada Allah, Allah membenarkan kamu melalui ini, kamu tak boleh lawan. Tunduklah. Lalu kedua, jaga pikiran. Ya, ini pikiran adalah medan tempur, medan peperangan, lapangan peperangan, padang peperangan. Jadi bagaimana kita menjaga dan kita bisa mungkin menghubungkan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Berarti kita menjaga pikiran dengan memikirkan pikiran-pikiran di atas atau memikirkan pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita bicara tentang tetap berdoa. Oke, lalu kita buat kesimpulan pada poin yang terakhir. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan ya. Jadi markahnya bagaimana? Bagi saya ini tinggal apa ya? Perlu dibuat macam ini saja. Mungkin ada sedikit salah paham di situ ya. Poin-poinnya bagus, hanya strukturnya yang belum. Mungkin kita bagi 70 ya. Ayat-ayatnya bagus, ada semua. Oke, itu mari kita lanjut melihat pekerjaan dari teman yang lain. Oke, mari kita lihat pekerjaan dari saudara kita yang berikutnya. Jadi temanya penginjilan, tajuknya mengapa kita perlu buat penginjilan. Wah, ini menarik tajuknya. Jadi orang yang mungkin fikir-fikir, mengapa ya? Wah, ini dia akan ready, dia akan ready untuk, oh ya betul, saya ingin tahu itu bagaimana. Nah, mari kita lihat garis kasar yang dibangun. Yang pertama adalah supaya mereka yang belum mendengar Injil dapat dengar dan percaya kepada Yesus. Jadi mengapa kita buat penginjilan? Supaya yang belum mendengar dapat mendengar dan dapat peluang untuk percaya kepada Yesus. Oke. Wah, ini penting sekali kalau begitu ya. Jadi kita lihat di ayat Roma 10, 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak pernah mendengar ya? Tidak mungkin mereka boleh mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Jadi kita tidak bicara tentang pengutusan, kita mau bicara khas yang terkait dengan tajuk yang ada, yaitu mengapa kita perlu buat penginjilan. Jawabannya adalah supaya mereka yang belum mendengar Injil dapat mendengar dan akhirnya boleh percaya kepada Yesus. Ya, saya pikir ini baik. Yang kedua, mengapa kita perlu buat penginjilan? Alasan yang pertama sudah kita lihat, tapi saya masih ingin membawa kita lagi pada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah, masuk pada poin kedua.
ia adalah amanat Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Wah, tengok. Ini memang akan memberi faedah yang luar biasa. Sehingga orang yang tidak pernah mendengar, boleh mendengar dan boleh diselamatkan. Tapi jangan lupa, ini adalah perintah dari siapa? Dari Tuhanmu dan Tuhanku. Kalau kamu menyadari kamu adalah pengikut Dia, maka kamu harus mengikuti apa yang Dia perintahkan. Wah, lalu baca dua ayat ini. Wah, itu pasti betul ya. Matius 28, Kisah 1 ayat 8. Ya, tidak ada debate dengan itu. Ini jelas. Lalu yang ketiga, ini masuk pada klimaks. Supaya Tuhan Yesus akan cepat kembali. Wah, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita dapat berpartisipasi dalam mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mengapa? Karena Dia sendiri yang menyatakannya, yaitu Injil ini harus diberitakan, barulah kesudahan itu terjadi. Tentu kita tidak boleh menukar rancangan Allah, tetapi Allah akan bekerja kepada kita sedemikian sehingga kita akan sehati dengan visinya dan kita akan digerakkan oleh Dia sehingga kita akan terus bekerja untuk memberitakan Injil ini sehingga ini akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan itu menjadi kesudahan. Itu menjadi kesudahan dari zaman ini sehingga dunia yang sudah terkutuk ini akan dipulihkan semula. Oh, betapa indahnya Yerusalem baru yang kita semua akan nikmati di sana. Di sana tidak ada duka, di sana tidak ada perpisahan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan. Di sana kita bersama-sama dengan kekasih jiwa kita. Demikianlah 3 poin penting, 3 poin yang menjadi alasan mengapa kita perlu buat penginjilan. Terima kasih. Semua orang percaya harus menginjili. Oh ya, kita bisa tutup juga di situ tentang oleh itu sebagai orang percaya tugas penginjilan adalah bukan nasihat, adalah bukan himbauan, tetapi tugas menginjili adalah perintah yang patut dan harus untuk kita, saya dan kamu lakukan. Kita harus menginjili. Amin. Wah, itu dia. Oke, jadi jelas. Ini cantik ya. Markanya ya. Perfect. Tania. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kerjaan yang berikut dari saudara kita yang berikutnya adalah tajuknya menjadi kota di atas gunung. Wah, ini menarik tajuknya ya. Dan ini tema tentang keluarga. Saudara, menjadi kota di atas gunung berarti boleh nampak dari kejauhan. Orang yang ada di atas gunung boleh menjadi apa ya, patokan posisi ya. Wah, kita sudah mulai jauh ini, kita mulai salah arah. Tengok itu terang-terang di atas gunung itu. Jadi sangat berfaedah ya apabila kota itu ada di atas gunung. Cahayanya boleh menjadi penunjuk arah, boleh menolong, menuntun perjalanan kaum-kaum musafir atau yang berpetualang. Nah, bagus sekali. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana khotbah ini dibina.
Oke, jadi tajuknya ini, lalu temanya pasti keluarga ya. Oke. Garis kasar, satu, berjalan dalam terang. Oke, jadi menjadi kota di atas gunung perlu berjalan di atas terang. Sehingga boleh menjadi terang. Menjadi kota di atas gunung memilih untuk melayani Kristus. Oke. Mengkongsikan terang dengan semua di rumah dan di luar untuk kemuliaan Bapa di surga. Oh. Jadi kemungkinan besar menjadi kota di atas gunung. Bagaimana menjadi kota di atas gunung? Atau apa tanggung jawab apabila menjadi kota di atas gunung? Mungkin itu perlu sedikit di-clearkan ya, apa yang akan saya bicarakan di sini. Apa maksud menjadi kota di atas gunung? Ya itu kita tidak terlalu pentingkan. Sebab itu tergantung pengkhotbah, pasti dia ada tujuannya di situ. Namun apabila kita perhatikan uh, tubuh khotbah yang dibina, berjalan dalam terang, memilih untuk melayani Kristus, mengkongsikan terang kepada semua di rumah dan di luar untuk kemuliaan Bapa di surga. Oke, mungkin itu ya. Jadi ada dua, apa tanggung jawabnya menjadi kota di atas gunung atau bagaimana supaya menjadi kota di atas gunung. Coba kita lihat kesimpulan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat rohani, baik agen terang keselamatan Kristus, rumah lampu di atas bukit, dan jasmani seperti kota di atas gunung di mana orang datang cari tempat perlindungan, pertolongan apabila di dalam kesusahan. Oh, kalau begitu mungkin ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab menjadi kota di atas gunung. Jadi kita yang orang percaya, kita memang sudah berada di posisi gunung. Kita bagaikan kota yang ada di atas gunung. Nah, bagaimana berfungsi atau bagaimana tanggung jawab orang yang ada di atas gunung? Kalau orang yang ada di atas gunung tidak bercahaya, tidak terang, maka tidak berguna. Jadi orang yang ada di atas gunung haruslah berjalan dalam terang. Karena terang dari Kristus akan memancar dalam kehidupan kita. Yohanes 1 Yohanes 1. Oke, kita lihat 1 Yohanes. Kita katakan bahwa kita boleh bersekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka iya. Oke, cocok? Sesuai? Lalu memilih untuk melayani Kristus. Memilih untuk melayani Kristus, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang berada pada posisi di atas gunung harus beribadah kepada Tuhan sentiasa. Ya, oke. Sesuai. Lalu mengkongsikan terang dengan semua di rumah dan di luar. Oke, Matius 5. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke, ayat ini menarik. Mungkin 15 sampai
mungkin 15 sampai 16 ya yang dimaksudkan di sini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ya, oke. Jadi mungkin maksud di sini adalah dia mau membawa pada poin ketiga ini untuk mengingatkan. Tapi walaupun kita sadar di sini bahwa kita perlu berjalan di dalam terang, walaupun kita sadar di sini bahwa kita memang harus memutuskan hanya melayani Tuhan, tetapi mari kita perhatikan dulu, adakah kita sedang menjadi terang di dalam keluarga kita sendiri? Mungkin itu maksud dia ya. Jadi klimaks atau klimaks dia pada jangan dulu jauh-jauh keluar. Jangan dulu kita terlalu memikirkan yang begitu jauh ke depan. Tapi tengok dulu di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita sendiri. Hubungan kita dengan keluarga kita sendiri. Mungkin itu tujuannya. Bagaimana kita perlu menjadi terang kepada keluarga kecil kita. Ya, kadang-kadang kita melupakan step penting ini. Kita sudah melangkah keluar tanpa kita melihat ke dalam dulu. Mungkin itu ya. Oke, jadi bagus. Ya, saya pikir ini lengkap. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita selanjutnya melihat yang berikutnya. Ini dia tajuk pencobaan. Oh, mungkin tajuk lainnya. Ini mungkin lebih baik tema pencobaan. Berdasarkan kamus tata bahasa, pencobaan dianggap sebagai satu eksperimen yang dibuat untuk mengetahui tindakan dan pemahaman seseorang dalam membentuk sesuatu pilihan ketika menghadapi suatu masalah atau konflik dari berbagai aspek. Melalui penelitian ini, setiap perkara yang dilakukan oleh individu tersebut pasti mempunyai sebab tertentu. Namun begitu, perkara itu juga turut mempengaruhi kesan dan akibat sama ada positif ataupun negatif kepada individu tersebut dan orang lain, serta keadaan sekelilingnya. Oke, mungkin ini bisa jadi pendahuluan dia, atau pembukaannya, ya kan? Tak ada tajuk, apa yang akan dibahas ya. Ini definisi berdasarkan kamus ya. Oke, lalu ini apa namanya poinnya? Satu, manusia pertama yang menghadapi pencobaan adalah Adam dan Hawa. Namun begitu mereka gagal sehingga mereka jatuh. Oke. Lalu dua, akibat daripada kejatuhan tersebut. Oke. Tiga, terdapat juga individu yang berjaya menghadapi pencobaan. Yesus, Ayub. Oke. Empat, cara individu tersebut berjaya menghadapi pencobaan. Yesus, Ayub. Oke. Lalu petikan ini, sahabat-sahabat yang aku kasih, kamu juga sekarang menanggung penderitaan yang berat karena kamu sedang diuji. Janganlah heran dan janganlah anggap perkara itu luar biasa. Sebaliknya bersyukurlah karena kamu turut menanggung penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian kamu akan bersukacita apabila kemuliaan Kristus dinyatakan kelak. 1 Korintus, tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu cobaan yang biasa dialami orang. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, dia akan memberi jalan keluar. Oke, kesimpulan, kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tidak mudah jatuh ketika dicobai. Ini karena Yesus berkata kepada para pengikutnya di Bukit Zaitun, berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cobaan. Saya rasa ini banyak bicara tentang bagaimana menang terhadap pencobaan. Mungkin itu. Tapi tak jelas tajuknya. Kalau saya lihat penutup di sini, saya lihat
arah daripada khotbah ini adalah ingin supaya kita menang terhadap pencobaan. Berdoa ya, berdoa dan juga menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu harus direspons dengan baik. Respons pertama adalah Tuhan tidak akan memberi pencobaan melampaui. Yang kedua, Tuhan akan memberi kekuatan. Yang pertama kita harus bersukacita. Responsnya bersukacita apabila mengalami pencobaan. Yang kedua adalah ingatlah Tuhan tidak akan memberi yang melampaui kekuatan. Oke. Kalau bagian pertama sejarahnya ya, Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan dan akibatnya. Tetapi ada individu yang menang, Yesus dan Ayub. Dan poin keempat, cara individu itu berjaya menghadapi pencobaan. Oke. Ya, mungkin harus disatukan di sini ya. Oke, coba saya lihat di sini. Kalau saya hanya ikut seperti yang ada di sini, mungkin akan jadi macam ini. Mungkin akan jadi macam ini. Yaitu ada 4 garis kasar. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya saya hanya minta 3, jadi bisa jadi ini tak payah. Ya, sudah 4. Oke, kita lihat. Manusia pertama yang menghadapi pencobaan adalah Adam dan Hawa. Namun begitu mereka gagal. Yang kedua, akibat dari kegagalan. Terdapat individu yang berjaya menghadapi pencobaan. Oke. Garis besar pertama tak ada ayat. Garis besar kedua ada, yaitu akibat kejatuhan, Kejadian 3, 14-19. Dan juga ayat 15 ada permusuhan. Oke. Lalu individu yang berjaya, Matius dan Ayub. Ya, terpulang pada tajuk yang akan kita berikan. Jadi kalau kita punya tajuk adalah tajuk misalnya bagaimana menang terhadap pencobaan lain. Kalau kita memberi tajuk contoh kejatuhan terhadap pencobaan, ada. Mungkin boleh juga kita buat ini. Ya, oke. Jadi saya coba dalami sedikit pemikiran yang ada di sini. Jadi mungkin bagi saya kita buat begini saja. Belajar dari sejarah kejatuhan. Jadi saudara-saudara kita belajar dari sejarah kejatuhan. Pertama kita melihat kejatuhan manusia pertama. Ya, itu di mana? Nah, itu perlu dicari ayat yang tepat. Lalu kedua, seriusnya akibat daripada kejatuhan itu. Nah, itu ada di situ, Kejadian 3, 14-19. Lalu poin ketiga adalah bagaimana supaya tidak jatuh. Ya, itu bisa belajar dari Yesus, belajar dari Ayub. Hanya ayatnya terlalu panjang. Kalau Yesus mungkin bisa ambil 1 poin begitu. Bab kalau 1-11 kamu mau uraikan panjang. Ayub bab ini juga sangat panjang. Bab 1-bab 41 saya rasa tidak bisa. Cari saja ayat-ayat yang bisa perlihatkan tentang kelebihan Ayub di sana. Jadi saya pikir begitu. Jadi mungkin strukturnya perlu diatur dan ayat-ayatnya perlu diatur semula ya. Saya pikir kita bisa kasih markah 70.
Wah, ini 70 macam 70 ya. Ini seharusnya tak boleh ada ini ekor ini. Oke, mari kita terus lagi. Oke, kita lanjut melihat kerjaan teman yang berikutnya. Tema penginjilan. Oke. Tajuk, mengapa kita harus menginjili? Oke, hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Bagus. Yang pertama, mengapa kita harus menginjili adalah karena ini melakukan amanat agung Tuhan. Oke, itu jelas. Bagus. Yang kedua, sebab, oh ada type salah ya. Sebab Tuhan sudah memperlengkapi dan menyertai kita semasa menginjili. Matius 28, 16 sampai 20. Oke, mari kita tengok sedikit ya ayat ini. Matius 28. 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galili, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebab Tuhan sudah memperlengkapi dan menyertai kita semasa menginjili. Mungkin ayat ini kurang sesuai dengan sudah memperlengkapi. Ya, mungkin ada ayat lain yang bisa digunakan di situ. Tapi mengenai dia menyertai ada. Jadi aku menyertai kamu sentiasa. Oke, itu bisa digunakan. Jadi mungkin kalau mau setia kepada teks lebih baik sebab Tuhan menyertai semasa menginjili. Jadi jangan kita pikir kita berjalan sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan di sana. Jadi mengapa kita harus menginjili? Satu, kita tahu bahwa ini adalah perintah amanat agung. Oke, betul. Yang kedua, mengapa? Sebab Tuhan berjanji menyertai. Mengapa kita harus menginjili? Sebab dia sudah menjanjikan penyertaan. Jadi kamu akan menikmati. Mengapa harus menginjili? Supaya kamu boleh menikmati penyertaan dia. Kamu akan menikmati penyertaan dia yang spesifik, yang khas di sana. Saudara, memang Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi ada janji khas di sana tentang penyertaan bagi mereka yang memberitakan Injil. Oke. Jadi bagaimana jenis penyertaan itu ya hanya bisa dijawab bagi mereka-mereka yang melakukan penginjilan itu. Bagi kamu yang tidak melakukan penginjilan, kamu tidak mengalami dan tidak menikmati dan tidak merasakan penyertaan khas yang dia janjikan di sini. Oke, yang ketiga, sebab kita mencintai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yohanes 4 ayat 35. Mari kita lihat itu. 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oh, nampaknya memang ada unsur di sana, tapi kurang 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 sesuai ya. Gimana ya? Karena kita mencintai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yohanes 4 ayat 30. Mungkin harus cari lagi ayatnya yang sesuai ya. Oke. Lalu kesimpulan, marilah kita menginjili. Marilah menginjili sebagai gaya hidup orang percaya. Amin. Amin. Ya. Bagus. Ini mungkin kita kasih nilai
85 ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Oke, yang berikutnya ini temanya jadilah terang bagi dunia. Lepas itu bagaimana untuk terus menjadi terang. Jadilah terang bagi dunia. Oh, mungkin bukan tema ya. Ini judul. Mungkin temanya adalah penginjilan. Ini pasti tema penginjilan. Jadilah terang bagi dunia. Bagaimana untuk terus menjadi terang. Jadi lebih kepada terus menjadi terang. Yang pertama, perhatikan terang yang ada padamu. Lukas 11 ayat 35. Mari kita lihat. Ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Perhatikanlah. Ya, jadi di sini bagaimana untuk terus menjadi terang, kita sentiasa harus memperhatikan terang yang ada padamu. Oke, boleh. Bagaimana memperhatikan itu dijelaskan ya. Yang kedua, bagaimana untuk terus menjadi terang? Kita adalah terang dunia. Oh, maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya bagaimana untuk terus menjadi terang? Mungkin jangan melupakan fakta atau kenyataan bahwa kamu adalah terang dunia. Ya, mungkin itu ya. Matius 5 ayat 14b. Coba kita lihat. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Ya, jadi walaupun orang berkata kamu bukan siapa-siapa, tetapi kita harus tahu apa yang menjadi penyataan Kristus mengenai kamu yang percaya kepadanya. Kamu yang percaya kepadanya adalah terang dunia. Jangan lupa subjek ini. Jangan lupa kebenaran, kenyataan ini bahwa saya dan kamu adalah terang dunia. Oke, ya. Jadi untuk terus menjadi terang, jangan melupakan kenyataan ini. Kadang-kadang ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah berpikir saya bukan lagi. Atau iblis terus menuduh, kedaginganmu terus mendakwa kamu. Kamu sudah bukan siapa-siapa, kamu sudah hancur. Kita harus berdiri, mengakui kepada Tuhan dosa-dosa kita, dan harus ingat, oke, saya tidak bergantung pada siapa saya. Saya bergantung pada siapa saya menurut Yesus. Menurut Yesus saya adalah terang dunia. Orang lain boleh berkata lain, tapi saya hanya akan mendengarkan apa yang Yesus katakan mengenai saya. Ya, dengan seperti itu kamu akan tetap terus, kekal terus menjadi terang. Ya. Orang dalam kegelapan dalam melihat terang. Orang dalam kegelapan dapat melihat terang. Bagaimana untuk terus menjadi terang? Ya, saya tidak paham. Coba kita lihat Matius 4 ayat 16. Supaya bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Oh, ini tidak. Ini mengenai konteksnya, mengenai Yesus yang lahir, ya, dan akhirnya bangsa yang ada dalam kegelapan melihat terang. Oke, mungkin keliru ayat yang diambil. Kalau tujuannya adalah bagaimana supaya terus menjadi terang, di mana kita perlu sentiasa menerangi orang yang ada dalam kegelapan, dan dengan kita berfungsi sentiasa menerangi orang yang dalam kegelapan, maka kita akan terus bertumbuh dan tetap menjadi terang. Mungkin itu maksudnya. Tapi ayat yang diambil kurang sesuai ya. Kesimpulan, marilah kita hidup
menjadi terang dan membawa terang dalam dunia ini karena Tuhan ingin anak-anaknya tidak hidup lagi dalam kegelapan. Oh, jadi kalau begitu memang harus dipikirkan, ini mungkin perlu disesuaikan sedikit ayat-ayatnya ya. Jadi kalau saya usulkan bagaimana untuk terus menjadi terang, sentiasa perhatikan hidup kita ya, supaya kita selalu bergaul dengan Tuhan sehingga melalui terang yang ada pada Kristus kita dapat memancar kepada orang lain. Yang kedua adalah jangan melupakan bahwa Yesus menyatakan kamu adalah terang dunia. Lalu yang ketiga, teruslah berfungsi untuk menerangi orang lain. Mungkin itu ya yang saya pikir. Oke, baik. Ini bisa mungkin 80. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut melihat lagi yang lain. Oke, yang berikutnya tema pencobaan. Tajuk kenapa Tuhan benarkan pencobaan. Ya, menarik. Lalu garis besar. Kenapa Tuhan benarkan pencobaan? Yang pertama, supaya kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan sendiri. Ya, amin. Kadang-kadang kita lupa, saya pikir kita kuat, padahal tidak ya. Untuk menolong kita, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan sehingga akhirnya kita bergantung pada Tuhan. Ya. Ayatnya Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dari ayat ini kita tidak boleh bersandar kepada pengertian. Hanya ayat ini tidak mengatakan tentang pencobaan ya. Ayat ini tidak bicara tentang pencobaan yang akan membuat kita tidak bergantung pada pengertian sendiri. Mungkin bisa tambahkan ayat lain ya. Oke, lalu yang kedua, kenapa Tuhan membenarkan pencobaan? Untuk menguji iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Adakah ianya kukuh, tulen, murni, dan berasaskan pada Tuhan? Oke, kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, berbicara tentang berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya, jelas. Maksud semuanya itu ialah seterusnya ini. Oke, ini sangat sesuai. Oke, bagus. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan benarkan pencobaan? Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan diagungkan tinggi melalui kemenangan yang Tuhan berikan dalam mengarungi pencobaan yang kita hadapi. Jadi rupanya bertujuan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ya. Oke, itu terdapat di 1 Petrus 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Oke, tapi ayat ini tidak membahas mengenai Tuhan Yesus dimuliakan, tetapi kita yang akan bersukaria dan bergembira pada waktu ia menyatakan kemuliaannya, yaitu pada waktu kedatangannya. Pasti ada ayat-ayat tentang itu ya. Nama Yesus dimuliakan, mungkin bisa tambahkan ya. Oke, kesimpulan. Hidup ini penuh dengan pencobaan dan Tuhan membenarkan pencobaan-pencobaan ini
Tiada sesuatu pun di dalam dunia ini boleh berlaku tanpa dibenarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mempunyai sebab-sebabnya untuk membenarkan pencobaan-pencobaan ini. Kita sebagai anak Tuhan harus belajar mengarungi pencobaan-pencobaan ini dengan berdasarkan pada Kristus. Ya, baik. Bagus semua. Hanya perlu tambah sedikit ya ayat yang di garis besar B dan C supaya langsung terlihat kaitannya dengan apa yang disampaikan di sini. Kecuali kita tukar ayatnya atau tajuk tajuk garis besarnya. Misalnya di ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Oh ya, supaya nama Yesus dimuliakan itu tidak dijawab di ini ya, tidak dijawab di ayat ini. Kalau ayat ini, ayat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 ini menjawab tentang supaya kamu bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus datang dan menyatakan kemuliaannya. Itu. Jadi ini orang percaya kepada orang percaya. Jadi kalau mau tukar bisa menjadi supaya kamu nantinya akan bersukacita dan bergembira pada harinya, pada hari Tuhan datang. Mungkin itu. Tapi ini tidak salah, hanya ayat yang diambil kurang menjawab poin ini. Dan poin satu ini, supaya kita belajar bergantung pada Tuhan. Jadi ayat yang diambil Amsal ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Ya, ini nasihat untuk percaya kepada Tuhan, tetapi tidak terkait dengan pencobaan. Mungkin itu perlu ditambah ayat. Oke, saya pikir itu saja. Dan markahnya, wah, ya. (98) ya. Tinggal 2 poin. Atau 99 pun boleh. Oke, itu saja. Saya tak tahu kalau masih ada lagi. Saya akan cek lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin yang terakhir. Ya. Dan tugasan ini tema keluarga dipilih. Lalu tajuknya ialah siapa ketua keluarga. Wah, bagus sekali. Siapa ketua keluarga? Sepengetahuan saya, ini dibuat oleh seorang perempuan. Nah, jadi memang kalau dibuat oleh laki-laki ya mungkin susah ya. Tapi ini bagus dibuat oleh seorang perempuan. Siapa ketua keluarga? Iya ya, siapa ketua keluarga? Wah, jadi ini tajuk yang menarik. Garis kasarnya, Tuhan pengasas institusi keluarga. Oh, dia belum menjawab tentang ketua. Tapi yang dia jawab adalah pengasas. Oke, Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, poin pertama, siapa pengasas institusi keluarga? Mengapa saya belum menjawab soalan siapa ketua keluarga? Sebab saya ingin mengawali dulu tentang asas itu dibuat oleh siapa? Tuhan, saudara. Jadi keluarga ini bukan atas inisiatif atau yang mengasas itu manusia, bukan, tetapi Tuhan. Oke, boleh juga. Boleh juga. Lalu yang kedua, siapa ketua keluarga? Poin kedua, seperti Yesus mengasihi Bapaknya di surga. Oh, oke. Apa maksudnya ya? Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus adalah terang dalam keluarga. Oh, nampaknya poin 1, 2, 3 tidak menjawab siapa ketua keluarga. Jadi nanti jemaat pulang tanpa mendapat jawaban pertanyaan ini.
mungkin harus ditukar tajuk ya. Kira-kira apa? Tuhan pengasas institusi keluarga. Seperti Yesus mengasihi Bapa di surga, Tuhan selalu terang dalam keluarga. Saya pikir suami kepala keluarga ya, tapi tak ada penjelasan tentang hal ini. Coba kesimpulannya apa? Minta, cari, dan ketuklah, maka kamu akan menemukannya. Yesus akan membuka pintu baginya. Sebagai orang yang mencari Tuhan, keluarganya, gerejanya, umatnya, hidup kita dipimpin Yesus bila Yesus menjadi utama dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita hanya meminta tentang material ya, tetapi di sini mintalah supaya keluarga kita betul-betul dipimpin oleh Yesus. Kadang-kadang itu kurang diminta. Nah, kalau seperti itu, mungkin tajuknya perlu ditukar ya. Mungkin tajuknya perlu ditukar. Kita cek dulu ayat-ayatnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, Tuhanlah yang pengasas di sini. Ya, baik. Lalu Matius 7. 9. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Seperti mengasihi Bapaknya di surga. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, ini 9 sampai 11. Dia bicara tentang kita harus meminta kepada Bapa, dan Bapa itu tahu memberi pemberian yang baik kepada yang meminta. Bapa di dunia pun tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di surga. Jadi seperti Yesus mengasihi Bapanya di surga, saya rasa kurang sesuai ya. Lalu Yohanes 14. Sampai berapa? Sampai 7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kamu sudah terang dalam keluarga. Tidak berbicara tentang itu, walaupun betul Tuhan Yesus adalah terang dalam keluarga, tapi ayat yang dipakai kurang sesuai ya. Oke, itu saja. Saya berharap melalui kita mengomentari, mengoreksi pelajaran-pelajaran atau tugasan-tugasan yang dibuat, kita pun bertumbuh, belajar di sana. Oke, bagi saya ini ya, kita bisa beri nilai. Siapa ini cantik lah, siapa ketua keluarga. Ayat ini tak sesuai, ayat ini tak sesuai, ayat ini sesuai. Tapi garis kasarnya tidak menjawab tajuk ya. Oke, begini. 70 ya. Oke. Wah, saya hampir lupa orang yang pertama sekali submit. Waduh, ini orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Minta maaf ya. Oke, saya share dulu. Oke, ini dia. Jadi tema adalah pencobaan. Oke. Kemudian tajuk tujuan pencobaan dalam hidup kita. Oke, jadi tujuan pencobaan dalam hidup kita. Apa nih? Jalan keluar minggu hadapan. Oh, ya. Jadi sekarang saya mau bicara mengenai tujuan. Saya belum bicara jalan keluar. Nanti next week saya akan bicara tentang bagaimana atau apa jalan keluar apabila kita mengalami pencobaan. Menarik ya.
Oke, sekarang kita khas kepada tujuan daripada pencobaan. Yang pertama, pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau mau jadi orang tekun, tak boleh lepas daripada harus memberikan hidup kamu mengalami pencobaan. Orang sesiapa yang mau tekun tapi tak mau mengalami pencobaan, jangan harap. Ya. Mengapa? Itu ada di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Oke, kita tengok ayat ini. Oke, ini dia Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Ya, jelas ayatnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pencobaan adalah kita akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah. Jadi tujuan adalah melalui pencobaan Allah akan memberikan mahkota. Bagaimana itu? Kita lihat di Yakobus 1 ayat 12. Ini dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi rupanya pencobaan tidak hanya dibagi seperti mau main-main sahaja, tetapi itu rupanya mau agar supaya orang percaya itu menerima mahkota. Ya. Jadi bagus sekali. Siapa yang tak mau menerima mahkota? Wah, semua mau. Siapa yang mau menerima pencobaan, ujian? Tak mau. Berarti sama saja tidak akan mau menerima mahkota kehidupan kalau begitu. Oke, bagus. Yang ketiga, tujuan pencobaan. Pencobaan itu membuktikan kemurnian iman. Oh, wow. Itu dia. Jadi ditulis di 1 Petrus 1 ayat 7. Nah, ini menjadi klimaks atau klimaksnya ya. Kemuncak dia. Jadi ternyata itu memberikan kemurnian, membuktikan kemurnian iman kita. Ya, saya pikir ini mantap. Kesimpulan, pencobaan itu menghasilkan ketekunan, membuat kita matang dan sempurna. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Akhirnya, bila kemurnian iman kita dibuktikan, Yesus Kristus akan dimuliakan. Oh, bagus. Jadi, mengunci dengan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Ya, baik sekali. Jadi, kita perlu mempunyai perspektif yang berbeza dari pencobaan itu melalui khotbah ini. Baik, bagi saya ini 100. Tania. Iya, oke. Demikianlah semua tugasan yang sudah masuk kepada saya. Terima kasih banyak. Biarlah semua ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas usaha yang sudah diberikan. Dan saya harap melalui koreksi ini kita lebih belajar lagi dan ada pengetahuan yang membantu kita dalam mengenal tentang khotbah jenis topikal. Terima kasih banyak.